Kalau kita lihat perlambat aja videonya, ketika blitz kameranya itu nyala, itu juga kelihatan jelas ada kakinya Habib Umar. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar tadi, lah kalau emang nggak terbang, itu kok kakinya nggak kelihatan di karpetnya? Fansnya pagi-pagi ambiar. Lu kan ngeliat tuh, itu Habib Umar berdirinya di belakangnya. Ini kaki nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu, video Pak Umar bin Hafiz sempat viral karena terlihat Pak Umar bin Hafiz di dalam video itu seolah-olah tidak menyentuh lantai. Jadi seperti terbang lah gitu. Banyak mukibin yang mengatakan bahwa inilah karomah Pak Umar bin Hafiz. Inilah bukti bahwa beliau adalah wali kutub, pemimpin wali-walinya Tarim. Ya, namanya mukibin sudah fanatik buta ya, sudah terdoktrin bahwa Pak Umar itu adalah wali kutub, sehingga kalau ada yang aneh dikit aja itu langsung dikira ini karomah nih. Bahkan ketika Pak Umar bin Hafiz itu melotot matanya ngelihat kiri kanan ketika di pengajiannya, langsung diklaim oleh mukibinnya, wow, Pak Umar bin Hafiz ini ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita semua nggak tahu apa yang dilihat oleh Pak Umar sehingga melotot begitu ya. Tapi mukibinnya karena memang dipenuhi pikirannya oleh doktrin kurofat, akhirnya dia berkesimpulan sendiri bahwa yang dilihat oleh Pak Umar itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun yang juga terjadi ketika Pak Umar seolah-olah terlihat kakinya melayang. Dikiranya itu karomah, padahal sebenarnya enggak, itu bukan karomah. Nah, ini ada penjelasan dari pesulap merah. Coba kita simak ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar tadi, lah kalau emang nggak terbang, itu kok kakinya nggak kelihatan di karpetnya? Fansnya pagi-pagi ambiar. Lu kan ngeliat tuh, itu Habib Umar berdirinya di belakangnya. Ini kaki nih. Ini karpet nih, nutupin kaki tuh. Jadi karpetnya itu posisinya ada di depannya Habib Umar. Bukan Habib Umar nginjek karpet. Lihat dong dengan baik dan benar. Oh, jadi kakinya Pak Umar bin Hafiz itu ketutupan karpet hitam dan backgroundnya itu juga gelap. Jadi seolah-olah Pak Umar ini melayang, padahal enggak, teman-teman ya. Ya. Jadi Habib Umar tuh di belakang karpet. Dia, dan karpetnya tuh nggak lurus rata begitu. Dia agak menonjol kayak gitu tuh. Kayaknya kurang disetrika juga tuh karpetnya. Karpet panggung. Makanya kakinya nggak kelihatan. Dan waktu itu kondisinya gelap. Terus juga HP kameranya tidak high definition. Sehingga pencahayaan dan warna dari kameranya itu gradasinya agak kuring tuh. Gelap. Kamera juga berpengaruh ya. Dikit nggak kelihatan. Kalau untuk menjawab yang tadi katanya Habib Umar duduk di bangku warna hitam, itu juga salah guys, karena itu Habib Umar lagi berdiri, bukan duduk. Nih, gue punya video lainnya yang memperlihatkan Habib Umar baru turun dari pesawat, itu juga kakinya nggak kelihatan tuh ketika baru turun dari pesawat. Nih, aduh, ada musiknya lagi. Tuh, lihat. Nah, pas turun kelihatan cahaya, baru kelihatan kakinya kan? Iya, di tangga kedua baru kelihatan kakinya, karena memang di tangga keduanya cahayanya terang. Oke, nih kita ulang sekali lagi. Tuh. Iya kan? Ya. Jadi itu emang kontras kameranya aja, ketika gelap nggak kelihatan jadinya. Dan bukan lagi duduk, itu diri guys. Kalau kita lihat perlambat aja videonya, ketika blitz kameranya itu nyala, itu juga kelihatan jelas ada kakinya Habib Umar. Cuma di situ pencahayaannya gelap dan nggak ada cahaya yang menyorot. Alhamdulillahnya ada blitz kamera, ada cahaya lampu dari kamera ketika memfoto, itu memperlihatkan kakinya Habib Umar. Kalau dalam dunia seni atau dunia hiburan yang memang direncanakan ya, kalau Habib Umar kan itu kejadian yang nggak direncanakan. Kalau dalam dunia seni atau hiburan, itu disebutnya black art illusion. Jadi kayak misalkan menunjukkan benda-benda terbang, itu ada teknik black art illusion, atau menghilangkan benda, itu pakai belakang bendanya pakai warna hitam. Jadi mata tuh kabur untuk bisa itu membedakan mana bendanya, mana backgroundnya, dan backgroundnya juga harus hitam. Kebetulan kejadian yang Habib Umar itu backgroundnya hitam, kondisi bawah panggungnya itu gelap, sehingga kakinya Habib Umar tidak terlihat. Dan juga mirisnya, ada orang-orang yang dikit-dikit dikaitin sama kesaktian, dikit-dikit dikaitin sama seolah-olah ini adalah karomah dan semacamnya. Nah itu dia, karena mukibin sudah ke doktrin kurofat, akhirnya apapun yang dilihat aneh dikit aja langsung dikaitkan
karomah. Padahal sebenarnya yang terlihat aneh itu bisa dijelaskan secara ilmiah kalau kita teliti. Makanya saya sering bilang di channel ini, doktrin khurafat itu bahaya, bisa mematikan akal sehat seseorang. Masih ingat nggak kejadian beberapa bulan yang lalu? Ada sumber air yang tiba-tiba muncul di sebuah selokan ya. Orang berbondong-bondong mengambil air tersebut karena menganggap ini adalah air barokah, ini air karomah, ini bisa mendatangkan rezeki dan lain sebagainya. Ternyata setelah dicek oleh petugas PDAM, itu pipa PDAM yang bocor. Akhirnya sumber air tersebut ya ditutup sama petugas PDAM, padahal sudah terlanjur ada yang pasang kotak amal di situ ya. Ada juga daging kurban yang bertuliskan nama seseorang, lengkap sama binnya ya. Katanya itu adalah rahmat Allah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah, karomah Allah yang diperlihatkan kepada kita semua. Kemudian sebagai tanda rahmat di kampung kami, ternyata insya Allah bukan hanya Pak Mustafa, tapi insya Allah ada Pak Mustafa lain yang berarti soleh, yang mau beribadah, berkorban pada tahun-tahun setelahnya. Padahal setelah dicek, itu adalah tulisan tangan seseorang menggunakan spidol permanen. Memang banyak ya masyarakat di Indonesia yang dikit-dikit dikaitkan dengan hal goib, kesaktian, karomah. Bahkan ada orang yang belajar agama bukan biar ngerti tentang ilmu agama Islam. Dia belajar agama, mengamalkan zikir-zikir tertentu biar sakti, biar bisa terbang. Padahal nggak ada yang namanya zikir khusus diajarkan oleh Rasulullah SAW biar bisa terbang. Para sahabat dan Rasulullah kemana-mana ya naik unta, naik kuda, ya kan? Nggak ada yang terbang gitu ya. Banyaknya masyarakat Indonesia yang halu itu tidak lepas dari karena banyaknya khurafat yang bertebaran di Indonesia. Ya, siapa lagi yang membawa khurafat paling parah di Indonesia kalau bukan dari kalangan ya orang-orang Ba'alawi itu sendiri, teman-teman. Ada jutaan video khurafat yang bersebaran di sosial media, itu sumbernya dari orang-orang Ba'alawi. Ya, rata-rata sumbernya dari orang Ba'alawi semua. Silahkan teman-teman cari itu di sosial media. Inilah yang membuat masyarakat Indonesia bodoh, SDM rendah. Belajar agama bukannya malah jadi pinter, malah jadi error, halu. Maka dari itu masalah orang-orang Ba'alawi di Indonesia bukan cuma persoalan nasab yang diragukan, teman-teman. Tetapi di balik itu ada persoalan besar lainnya, yaitu masalah ajaran mereka yang penuh dengan khurafat, bahkan kesesatan. Bahkan ada kesyirikan juga di dalamnya. Kita bukan tidak percaya dengan adanya karomah. Sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah, kita sangat percaya dengan adanya karomah. Sebagaimana para sahabat Rasulullah juga memiliki cerita-cerita karomah. Tetapi tidak seperti apa yang orang-orang Ba'alawi ceritakan kepada kita di Indonesia. Sampai melebihi Rasulullah SAW kehebatannya, Mi'raj 70 kali sehari, bisa memadamkan api neraka, rantai emas turun dari langit, bahkan orang kafir yang meninggal itu bisa dimualafkan di dalam neraka. Ini cerita apa? Ini bukan karomah, itu namanya pendangkalan akidah. Semoga banyak yang sadar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.